Pertanyaan kedua, apakah ada intensi tujuan untuk menghina atau melecehkan? Saya Nekarabo ya, mungkin saya dari seluruh penampilan Sang Putri sejauh yang dinarasikan dan dilihat lewat foto, video, tadi kita melihat bersama ya, apakah ada tanda-tanda, kata atau gerak-gerik menunjukkan intensi, niat, motivasi untuk melecehkan, menghina budaya Manggarai, khususnya tarian atau permainan caci? Saya melihat tidak ada. Itu yang bertanggung jawab untuk melestarikan caci tadi lembaga adat, pemerintah, media, kemudian ya perorangan kelompok. Ya, apa yang dibuat ya revitalisasi, bagaimana menghidupkan kembali, reinterpretasi dan reorientasi. Ya, dan tentu saja memang harus selalu sesuai dengan konteks ya. Tentu ya substansinya tidak boleh diubah. Ya, lalu kemudian kita melihat bahwa ya kita ini hidup dalam dunia global. Nekarabo ini istilah agak ini intertekstualitas ya, interkontekstualitas. Jadi kita ini masuk ke ya perjumpaan budaya, perjumpaan konteks yang sangat kompleks. Karena itu di sana kadang-kadang ya sering ada reinterpretasi. Karena perjumpaan dengan budaya lain, budaya itu bisa menjadi sebuah kunci, bisa menjadi sebuah teropong baru bagi kita untuk melihat budaya kita, menginterpretasinya secara baru. Ya, karena itu dalam perkembangan budaya dan apa saja, mungkin kita bisa ambil istilah Hegel, ya selalu ada ya tesis, antitesis, sintesis, ya macam tadi ada yang tradisional diinterpretasi ya secara modern, lalu kemudian kita mencari sintesisnya untuk kita apa. Apa yang kita lakukan? Paling kurang ada 3 hal ini. Penguatan caci dengan perubahan tertentu, tetapi tetap menjaga keasliannya. Ya, caci ini seni populer ya, seni masyarakat populer. Karena itu ya bisa dilakukan tentu saja dengan perubahan-perubahan seperti yang kita lihat di atas tadi. Nah, problem kita sekarang ini ya siapa yang ya setiap kita orang Manggarai tertaut dengan budaya kita dan kita mempunyai hak ya untuk ya mempraktekkan budaya itu kapan dan dimanapun kita berada. Karena itu ada yang katakan ya tidak boleh dilaksanakan di Jakarta, tidak boleh dilaksanakan di Kalimantan. Mengapa? Dia orang Manggarai dan dia punya hak untuk melaksanakan caci itu dengan konteksnya sekarang ini ya. Kita tidak tahu apakah orang Manggarai ini ya akan hidup di sinilah terus 500 tahun yang akan datang ya. Lalu tentu substansinya, isinya, akarnya tetap harus dihidupkan, pesan-pesannya ya. Menghidupkan roh komunio budaya Manggarai, kemudian tentu medianya itu dengan pendidikan, pengajaran, penelitian, penulisan, diskusi seperti malam ini, dan yang paling penting adalah praktek budaya caci seperti itu. Itu yang pertama ya, penguatan caci dengan perubahan tertentu, tetapi tetap mempertahankan ya keasliannya, lebih atau kurang, walaupun memang sudah ada perubahan konteks. Yang kedua ya transformasi, transpalasi, saya katakan. Lalu modifikasi, ya, mengambil sebagian unsur-unsur caci dan digabungkan dengan mungkin budaya lain, budaya tradisional lain atau budaya modern lain. Dan ini mungkin kepentingannya ya bukan untuk tarian caci lagi, tapi mungkin untuk hal yang lain dalam konteks yang lain. Nah, itu kira-kira yang saya lihat ya kemungkinan perubahan budaya kita ke depan. Saya sendiri 2 kali sejak April dan Mei ini diundang oleh Kemenparekraf untuk mempresentasikan ya budaya-budaya kita, budaya Manggarai, dan ya mereka pesertanya itu adalah desainer interior dan juga desainer komunikasi visual. Mereka butuh inspirasi dari budaya Manggarai. Ya.
dan kemarin mereka ke Todo, ya. Lalu kemudian selain transformasi, transpalasi dan modifikasi, ada transsubstansi. Berarti menginovasi sebuah karya baru, berinspirasikan sebagian atau seluruh konsep, ide dan unsur. Misalnya di sini tentang caci, tetapi corak cacinya mungkin sudah tidak kelihatan secara langsung, tapi pesannya di sana mungkin masih ada, ya. Polemik tentang caci. Tentu pertama, ya saya minta maaf, saya tidak merangkum semua pendapat pro dan kontra, ya. 6 tahun yang lalu, ya kita juga punya ada pro dan kontra bulan Mei juga, ya, tentang Tour de Flores pada saat itu. Ya, kita memang pada saat itu sempat meminta mereka yang pro dan kontra. Ya. Kemudian saya juga tidak meminta pemateri lain, ya. Saya sudah minta sebenarnya, tetapi rupanya karena waktunya agak mepet, mereka tidak bersedia, ya. Jadi pokok soal kita sudah tahu semua, utusan NTT dalam ajang Miss Indonesia mengenakan pakaian dengan modifikasi dan transformasi dari tarian caci, ya. Ini yang kita lihat, ya. Ya, ini seperti wonderful. Baik, saya sendiri seperti dikatakan tadi itu, ya, ditanya tentang hal ini, dan beberapa hal berikut saya sudah jelaskan ke mereka. Tentu saja yang pro memang ya bersyukur, lalu katakan ini karya seni, ya tujuannya bagus, ya. Lalu mereka katakan ya sebenarnya sudah banyak pelecehan yang terhadap budaya Manggarai yang kita buat, ya. Tetapi kita tidak mempersoalkan. Yang kontra melihat bahwa ini pelecehan, caci itu sakral, kemudian ya ini perempuan yang bermain caci dan seterusnya, ya. Baik. Saya melihat bahwa polemik ini tanda positif, yaitu bahwa kita entah yang pro dan kontra mempunyai rasa memiliki rasa cinta dan perhatian terhadap budaya kita, khususnya caci, ya. Lalu ya ini beberapa foto lain, ya. Yang memang kita lihat satu orang, saya tidak tahu, turis mungkin yang pertama ini, ya, yang tanpa pakaian caci, ya. Yang berikut ini perempuan, ya. Baik, ketika saya ditanya tentang hal ini, ya ini memang kalau untuk gambar kedua itu saya pikir ya kalau memang tidak di kampung konteksnya pemerintah punya, mungkin pemerintah ya ini memang mereka punya, ya, mereka punya hajatan, ya. Oke. Apakah pertanyaan kedua, apakah ada intensi tujuan untuk menghina atau melecehkan? Saya Nekarabo, ya, mungkin saya dari seluruh penampilan Sang Putri sejauh yang dinarasikan dan dilihat lewat foto, video, tadi kita melihat bersama, ya. Apakah ada tanda-tanda, kata, atau gerak-gerik menunjukkan intensi, niat, motivasi untuk melecehkan, menghina budaya Manggarai, khususnya tarian atau permainan caci? Saya melihat tidak ada. Ya, tentu kita bisa katakan bahwa penampilannya sebagai perempuan saja ya sudah melecehkan tarian permainan caci. Ya, ya kita akan lihat selanjutnya. Ya, kemudian ya. Kita melihat bahwa ya sebenarnya intensinya itu bagus, ya, memperkenalkan budaya NTT khususnya Manggarai, ya. Dan hal ini dikaitkan dengan pariwisata budaya, ya, karena pariwisata sudah menjadi prime mover ekonomi untuk ya provinsi kita, juga untuk 3 kabupaten kita, ya. Jadi tentu saja Anda sekalian bisa saja berbeda dengan saya. Saya tidak melihat ada intensi yang artinya dengan sengaja ya berniat untuk melecehkan, ya. Kemudian ya saya melihat begini, mungkin dari kita sendiri ada prasangka yang salah juga. Memang tentu ada distorsi dari pihak, misalnya terutama untuk saya soal komentar tadi itu, ya. Misalnya dia hanya katakan permainan caci itu 2 orang, ya. Dia tidak katakan 2 orang laki-laki. Tapi ya ini mungkin mereka punya konteks tersendiri, ya.
Lalu kemudian untuk sementara saya menduga, saya bisa salah ya, ada semacam upaya, mungkin tidak sengaja juga ya, reaksi spontan mendramatisir ya, mendistorsi apa yang ditampilkan oleh sang putri ya, tentu dengan timnya ya, seolah-olah sang putri berkostum caci asli secara lengkap dan sedang memperagakan atau membawakan permainan caci secara lengkap, dan dengan itu kita dapat mengeritiknya dari A sampai Z ya. Yang kita lihat, dia tidak berkostum caci secara lengkap, hanya mengambil satu dua aspek yang juga dimodifikasi sebagai rujukan. Dia tidak sedang melakukan tarian caci, tidak memperagakan caci secara lengkap, dan itu bukan tujuannya ya. Dia hanya mengambil satu dua hal yang dimodifikasi sebagai inspirasi ya. Pertanyaannya, apakah mengambil inspirasi sebagian kostum caci dan gerakan caci tidak boleh? Apa yang dilanggar? Sebagai bahan refleksi, apakah bangunan sekolah, pemerintah, atau lembaga lain yang mengambil arsitektur baru gendang, bentuk niang, rangga-rangga, sailna mangka, melecehkan budaya Manggarai, khususnya adak baru gendang? Padahal kita lihat bahwa adak baru gendang itu jauh lebih tinggi dari caci. Karena caci ya bisa tidak ada, tapi baru gendang ya, caci diadakan untuk meramaikan baru gendang ya. Malah dianjurkan supaya bangunan pemerintah, gereja atau lembaga lainnya sekian persennya bermotif atau mengambil bentuk arsitektur lokal ya. Ya, ini hanya sebagai perbandingan, mungkin bisa saja saya salah juga ya dalam perspektif saya. Ya, saya lanjut ya. Saya melihat juga ya, seolah-olah momen dan tempat penampilan sang putri adalah arena caci, sehingga kita dapat mencapnya melecehkan caci. Padahal bukan, dia tidak tampil pada momen dan arena caci, tapi di arena lain. Kalau baju macam tadi, dia pergi ikut dalam caci penti di kampung atau caci apa saja, ya ini memang melecehkan. Tapi forum itu kan forum lain, ya. Nah, lagi-lagi pertanyaannya, ya. Ya, di sini mungkin justru hal ini menjadi bahan kritikan pula bagi kita karena caci itu ya ada momen dan tempatnya. Tapi seperti dikatakan tadi ya, dia tidak bermaksud ya bermain atau bertarian caci. Apakah salah mengambil inspirasi atau meniru ya, mimetis kostum dan perlengkapan caci dan tampil di orang lain? Apa yang dilanggar sebenarnya? Ya. Nah, mari kita renungkan juga satu hal lain ya, lingko yang notabene ritus-ritus ini dirayakan dalam dan dengan caci dijadikan inspirasi oleh Pemda Jakarta, dan kita semua paling kurang beritahu hal itu, berbangga dengan hal itu. Apa itu pelecehan? Kita mungkin akan mengatakan perbandingan ini tidak sejalan, tapi saya melihat substansinya sama. Jack Linko mengambil ide dan bentuk lingko untuk menjadi kerangka dasar master plan transportasi di Jakarta dan dipakaikan pada badan ibu kota Jakarta. Ya, sang putri mengambil inspirasi kostum dan perlengkapan caci dan dipakaikan pada badannya. Apakah kita tidak boleh membuat transpalasi saya ya, modifikasi dan transformasi budaya caci untuk kepentingan lain, tapi tidak bertentangan dengan isinya? Ini misalnya ya, topi uskup ini ya dijadikan ini ya. Ya, begitu juga merek celana kardinal dan lain-lain, padahal itu penama pejabat Katolik. Oke, caci itu sakral ya, sakralitas caci ya. Apakah sakralitas itu ya, caci sakral apa maksudnya? Mungkin kita tidak perlu itu ya. Apakah caci sebuah ritus? Dalam arti cair dan lutuh, saya lihat caci itu bukan ritus ya. Ya, tidak ada torok di sana ya, tidak ada juga helang ya. Tapi memang ya tentu ini mungkin di forum lain lagi kita mengerti ritus itu seperti apa ya. Jadi caci adalah tarian atau permainan ya, dan menjadi pertunjukan yang menambah keramaian. Dengan itu secara substansial caci sebenarnya bukan ritus. Walaupun demikian, secara tradisional caci selalu dikaitkan dengan ritus-ritus besar tertentu. Demikian juga ada ritus sebelum, ya biasanya ada buat bayi dan sesudah para pemain caci
ya berlaga. Ya biasanya ada buat itu Sasa Sele. Ya, tapi untuk ritus itu, tapi untuk supaya pada saat mereka sebelum pergi dan setelah pulang bermain caci, ada ritus. Ya, ada yang bersifat kolektif dan ada juga yang bersifat personal. Ya. Namun perlu diingat juga bahwa caci itu bukan pakai praja istilah Manggarai, bukan bintuk raja, bukan pakaian adat. Artinya tidak wajib juga setiap ritus besar itu disertai dengan permainan caci atau tarian caci. Ya bersifat fakultatif tergantung dari situasi, terutama keadaan dana. Ya. Walaupun bukan ritus dalam arti ketat, namun secara tradisional caci itu bersifat sakral. Ya, itu pertama seperti dijelaskan sebelumnya, secara caci itu selalu dipentaskan pada saat ada ritus-ritus adat. Ya, karena dia dipentaskan di kampung, ya, di sana ada baru gendang, ya, memang sakralitasnya sudah mengalir dari tempat di mana dia dipentaskan. Kedua, caci itu dilihat sebagai induk dan puncak dari sebuah kesenian Manggarai, ya. Sifatnya yang akbar, ya, terutama kehadiran para penonton. Semua unsur seni seperti saya katakan tadi itu ditampilkan, ya. Begitu juga itu dipentaskan di halaman kampung dan di depan baru gendang, ya. Nah, ini memunculkan dimensi sakral. Baik, lalu kemudian sebelum permainan pertunjukan caci itu dimulai, biasanya ada dende, ya, dan lilik. Ya, dari mencari tempat yang bagus. Itu berarti bahwa caci itu bukan satu tarian biasa, ya, selalu dikaitkan dengan kekuatan-kekuatan alam, ya. Kemudian para pemain atau penari caci yang diwawancara, juga mereka melakukan ritus kecil sungke secara pribadi, ya. Ya. Lalu kemudian demikian, ya, misalnya selingkuh, ya, dengan orang tua, ya, sebaiknya jangan mengambil bagian dalam permainan caci. Kelima, simbol-simbol yang digunakan itu bersifat sakral, ya. Tadi saya sudah jelaskan tentang arti giling, agang, dan kalus, ya. Nah, yang berikut ini kita melihat bahwa budaya itu sebagai teks, ya. Jadi sebagai teks, ya, dia bisa dapat menginspirasi orang lain, ya. Ya, satu dua bagian dari caci atau dari budaya apa saja itu bisa dimodifikasi dan disambungkan atau ditautkan dengan satu dua bagian dari satu atau beberapa budaya lain, sehingga dia membentuk teks yang baru, ya, dengan inovasi, modifikasi yang baru. Ini kreativitas kultural dan sudah menjadi lazim sekarang ini, ya. Dan mungkin ini yang dilakukan oleh sang putri dan tim desainer koreografer yang ada di belakang dia, ya. Dan kita tentu lihat juga budaya Manggarai itu sebuah teks dan terbuka bagi semua orang untuk membaca, mengutip satu dua bagian untuk selanjutnya digunakan sesuai dengan kepentingannya dengan atau tanpa modifikasi. Orang Manggarai kita juga, ya, melihat, membaca atau mengutip satu atau beberapa bagian dari budaya lain lalu digunakan, ya, dengan atau tanpa modifikasi untuk kepentingan kita sendiri dengan berbagai tujuan, ya. Apakah budaya kita tidak boleh disentuh, dilihat, dan dibaca oleh orang lain? Lalu berarti kita juga tidak boleh membaca, memodifikasi, menggunakan budaya orang lain. Baik, kalau macam begini, ini ribet ini, ya. Nah, untuk kami di dunia akademis misalnya, ya, pekerjaan ya berkaitan dengan teks ini, ya, sangat banyak, ya. Itu menjadi rujukan. Apa saja bisa menjadi sebuah teks, sebuah narasi, ya. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Putri NTT ini dengan timnya, dan mungkin dilakukan oleh kita semua tanpa sadar, ya. Kita menulis sebuah artikel, sumbernya dari mana-mana. Kita juga, ya, bisa membuat kita punya rumah dengan berinspirasikan dari berbagai unsur budaya yang lain, ya. Atau buat organisasi, ya, dengan berinspirasikan budaya lain, itu bisa saja, ya. Dan kita lihat memang,
ya budaya in cacing sebagai sebuah teks, ya dia memang bisa. Yang keenam, yang keenam, saya melihat bahwa kita sekarang ini masuk dalam dunia globalisasi, ya. Di sana ada yang orang katakan multikultural, kita berjumpa dengan banyak budaya, ya, multipolar, banyak kutub, ya, multi perspektif, cara pandang yang berbeda, ya, dengan multi metode juga, ya, dan ya kita harus mampu pergi ke sisi lain dari jalan yang lama. Tidak bisa kita hanya tinggal terus di cara pandang kita, ya. Ya, lalu kemudian tentu saja memang setiap realitas itu ya bisa dilihat secara berbeda, ya, bisa dilihat secara berbeda. Sebuah pohon oleh seorang pengembara, ya, itu dilihat sebagai ya, tempat yang nyaman untuk beristirahat. Bagi seorang seorang pedagang kayu, ya, dia melihat bahwa nilai ekonomisnya berapa kubik kalau kayu itu digergaji dan kemudian dijual. Bagi seorang pelukis itu inspirasi. Bagi seorang yang masih percaya dengan dengan roh-roh, dia melihat bahwa pohon itu tempat dia akan melakukan ritual. Ya, jadi satu fakta itu bisa dibaca secara berbeda oleh orang lain. Tetapi kita melihat itu di dalam dunia globalisasi. Tapi tentu kita juga tahu bahwa kita sendiri harus mempertahankan identitas kita, ya. Dan di sanalah terjadi apa yang dikatakan globalisasi. Bagaimana, ya, menjembatani lokalisasi dan globalisasi ini memang selalu menjadi, ya, tempat diskusi kita. Di sini kita berdiskusi. Baik. Lalu kemudian, ya, saya melihat bahwa memang ada transformasi yang bersifat inspiratif, ya, selalu ada modifikasi dan itu menggoncangkan kita. Ya, selalu pasti menggoncangkan kita, ya, karena yang pertama beda momen. Ya, misalnya dalam peristiwa Putri NTT itu memang beda momen. Ya, momen caci untuk kita ya selalu dikaitkan dengan ritus-ritus kita, tetapi ya juga hal-hal yang sudah menjadi biasa untuk kita. Sebenarnya caci juga seperti katakan momennya sudah mengalami perkembangan. Sekarang ini dia sudah memasuki momen yang baru. Apakah dia harus menerima kita, harus menerima apa yang dikatakan tadi, transformasi, modifikasi bentuk, ya, dengan mengambil satu dua cuplikan. Kemudian ya beda tempat, ya, beda tempat, lalu beda lingkup budaya, ya. Ya, tadi itu ya jelas orang itu bukan orang Manggarai juga, ya, budaya mereka yang menginterpretasi juga itu bukan orang Manggarai. Ya, inilah cara orang lain membaca budaya kita. Kemudian tentu beda narasi. Dan tentu juga ya tadi juga beda jenis kelamin, ya. Karena caci itu biasanya oleh laki-laki, tapi sekarang oleh perempuan. Ini beberapa modifikasi yang tentu saja memang sangat mengguncangkan kita. Tetapi juga ya juga menjadi bahan refleksi bagi kita, ya. Kemudian tentu saja beda tanggapan untuk kita semua, ada yang pro, ada yang kontra. Saya berpikir bahwa kita sekarang memasuki betul sebuah kesadaran kolektif baru dengan konteks yang baru juga. Lalu kemudian yang terakhir pesan kritis, ya. Saya tetap melihat bahwa secara keseluruhan, ya, sang putri itu ya dia memperkenalkan budaya NTT Manggarai, walaupun menurut saya narasinya tidak lengkap, ya. Ya, suaranya menggelegar juga,
ya dengan caranya sendiri mungkin memang memberi pesan ya bahwa sebagai daerah yang miskin, daerah yang lemah, ya, tetapi dia mempunyai ya modal kultural ya yang dapat melindungi dirinya, dapat menjadi pijakan untuk melangkah ke depan. Dan untuk Putri tadi ya untuk dengan budaya Manggarai yang dimodifikasi, ya dia ingin berkompetisi dengan yang lain, ya. Loh, kemudian itu memang ada ya yang desainer, yang sang putri, ya selalu dikatakan ya ini tidak etis, tidak estetis, ya. Tapi tentu saja di sini sekali lagi, ya mungkin kita belajar juga melihat ya standar-standar etis dan estetis dari orang lain, ya. Beberapa kekuatan visual yang saya melihat itu bagus, ya. Saya melihat bahwa ada kreativitas yang walaupun menggoncangkan kita, tetapi saya melihat perempuan itu menolak untuk tampil lemah. Dan mungkin satu kritikan terhadap budaya patriarkal dengan cara yang halus, estetis, dan elegan. Satu ya diperankan, tetapi tentu tidak seluruhnya, ya. Kemudian kedua, kebangkitan NTT juga Manggarai dilihat sebagai daerah miskin dan terbelakang, ya. Ternyata dia ya bisa menjadi dia mempunyai kandungan atau kekayaan kultural yang luar biasa, ya. Kemudian ya ini kita melihat bahwa selalu memang ada interpretasi baru yang akan membuat kita shock ke depan. Tetapi juga supaya kita mengeksplorasi lebih dalam dan lebih luas lagi budaya kita dalam konteks ya yang baru ya secara horizontal maupun vertikal. Baik, sebagai penutup ya Cakti adalah sebuah tarian khas, permainan khas dan asli Manggarai, dianggap sebagai puncak dari sebuah kesenian Manggarai karena semua jenis kesenian tampil di sana. Kemudian dia mempunyai dimensi nilai personal, sosial, ekologis, historis, dan spiritual, ya. Kemudian Caci menjadi semacam teater hidup dalam berbagai dimensinya. Dia menjadi cermin dan merefleksikan semua bidang kehidupan. Kemudian Caci itu menjunjung tinggi prinsip-prinsip benar salah, baik buruk, indah jelek, dan dari nilai-nilai ini lahirlah nilai-nilai lain seperti sportivitas, jujur, ulet, adil, rasa hormat, berani, pengendalian diri, tanggung jawab, dan rasa takut akan yang kudus. Yang kelima, kita melihat bahwa, dan ini yang saya selalu ulang tadi, ya, kita mau masuk di satu dunia yang baru, ya, dari budaya tradisional, ya, menuju modern, ya, postmodern, dunia digital sekarang, dan setiap unsur budaya kita juga Caci membutuhkan media yang baru untuk eksistensinya, ya, dalam konteks yang baru, dengan keperluan baru, dengan cara pandang yang baru, yang mungkin semakin multipolar, multikultural, dan multi perspektif, ya, terutama ketika ya kita berada dalam dunia yang kira-kira tanpa batas, di mana dialog budaya berlangsung. Nah, di sini memang tentu saja kita di sini kita bisa juga bingung karena apa sebenarnya batasnya, demarkasinya apa garis batas bagi kita untuk ya mengatakan ini yang boleh, itu yang tidak boleh. Nah, menurut saya mungkin 3 hal tadi ya, ada penguatan Caci secara internal, yang kedua, dan itu memang yang mungkin kita bisa buat, dan untuk dalam tanda kutip mereka yang bersifat konservatif dan apa ya, mereka bisa bermain di ranah ini. Ada yang lain ya bisa memodifikasi sedikit, ya mungkin mereka di tingkat transformasi. Ada yang lain mungkin ya betul mengambil 1-2 hal atau keseluruhan Caci, tapi betul mengalihkannya ke pikiran yang lain. Dan ya inilah transsubstansi mungkin. Baik, itu saja mungkin dari saya, dan minta maaf jika ada yang kurang berkenan.